Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Rifki Firdausi, mahasiswa program studi agama-agama kelas B3. Di dalam video ini insya Allah saya akan mempresentasikan tentang filsafat bahasa, matematika, dan juga filsafat agama. Pada bagian pertama saya memulai dengan pengertian filsafat bahasa. Filsafat bahasa, dalam filsafat ini mengkaji yang pertama sifat bahasa, hubungan antara bahasa, pengguna bahasa, dan dunia pengkajiannya, mencakup sifat makna, intensionalitas, referensi, konstitusi kalimat, konsep pembelajaran, dan pemikiran. Dan di sini saya ambil dua tokoh pentingnya dalam filsafat bahasa, yakni yang pertama Gottlob Frege dan Bertrand Russell. Mereka berdua merupakan tokoh penting dalam sejarah filsafat bahasa ini sendiri. Lalu dilanjutkan dengan pengertian filsafat bahasa menurut para ahli. Menurut Kailan, bahasa sebagai sarana analisis filsuf dalam memahami dan menjelaskan konsep dalam permasalahan filsafat. Jadi bahasa ini merupakan salah satu sesuatu yang salah satu sarana yang menjadi alat oleh para filsuf, para filosof untuk dalam memecahkan permasalahan-permasalahan filsafat. Yang kedua, ada pendapat dari Rizal Muntashir. Filsafat bahasa adalah penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang digunakan dalam filsafat, sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat mana yang bermakna dan yang tidak bermakna. Nah, jadi maksudnya Rizal Muntashir ini sendiri, dalam ilmu filsafat itu bahasa itu bisa dideteksi yang mana bahasa dalam filsafat itu yang bermakna dan juga yang tidak bermakna. Nah, adapun kemudian tokoh-tokoh filsafat bahasa. Yang pertama di sini tokohnya ada Gilbert Ryle. Yang kedua ada Ludwig Wittgenstein. Yang ketiga ada Strawson. Yang terakhir ada John Searle. Di luar ini mungkin masih ada tokoh-tokoh filsafat bahasa yang mungkin tidak termasuk dalam presentasi saya. Tidak menutup kemungkinan ada tokoh lain yang tidak termasuk di dalam presentasi saya ini. Nah, adapun kemarin setelah penjelasan dari Bapak dosen kita, Pak Dr. Hakul Yakin, kata beliau, filsafat bahasa ini sebenarnya salah satu yang penting dalam kehidupan manusia. Lalu filsafat bahasa ini dia mempelajari kemudian bagaimana cara antara satu manusia dapat memahami apa yang dikatakan oleh manusia lain. Contohnya seperti kita mengambil ibarat ini penghapus misalnya, atau ini tangan. Bagaimana tangan ini saya katakan kepada teman saya kalau ini tangan. Jadi teman saya yang memahami ini tangan
itu bisa paham, bisa sepakat dengan makna yang saya inginkan bahwa ini adalah tangan gitu. Jadi filsafat bahasa itu mengkaji bagaimana sih manusia ini yang sebelumnya mereka tidak bisa berbicara dengan apapun gitu, tidak tahu cara berkomunikasi. Lalu kemudian ditemukanlah bahasa ini, yang mana sejarah itu ditemukan di dalam ilmu filsafat bahasa. Nah, kurang lebihnya begitu. Lalu selanjutnya di sini yang kedua ada pengertian filsafat matematika. Filsafat matematika adalah ilmu yang mencari kebenaran matematika dengan akal pikiran. Penyelidikan tentang sebab dan asas dari segala benda merupakan filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, jadi matematika dan filsafat ini mereka berhubungan karena kenapa? Karena filsafat dia mencari kebenaran, filsafat ini mencari kebenaran, dan matematika juga mencari kebenaran. Sama-sama dua-duanya ini menggunakan akal pikiran. Jadi mungkin saya rasa tidak terlalu bertentangan karena memang dua ilmu ini saling mempunyai visi dan misi yang sama, yakni menemukan kebenaran. Anggapannya ya 1+1, kita analogika, kita berusaha mencari kebenaran dari hasil 1+1 itu bagaimana, yakni dengan akal pikiran, sama dengan filsafat. Maka ketika digabungkan filsafat matematika itu menjadi satu kesatuan yang saya rasa saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Filsafat matematika adalah filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Jadi filsafat ini banyak, ada filsafat alam, filsafat itu tadi bahasa, ada filsafat agama, ada filsafat matematika. Salah satunya filsafat matematika ini mencari kebenaran dengan akal pikiran. Matematika merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh melalui hasil belajar. Jadi dengan kita belajar itu kemudian bisa menjadikan kita dapat menemukan kebenaran dari matematika itu sendiri. Yang bagian selanjutnya pengertian matematika menurut ahli James 1976, beliau mengatakan bahwa matematika ini adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak, yang terbagi ke dalam 3 bidang, yakni aljabar, analisis, dan geometri. Nah, jadi kata James ini bahwa matematika ini adalah satu ilmu logika, yang mana ilmu logika ini kita juga dapatkan ilmu logika ini di filsafat gitu. Jadi filsafat juga menggunakan ilmu logika dan matematika menggunakan ilmu logika. Jadi mereka berdua ini memang berkesinambungan. Beberapa ilmuwan matematika menyatakan bahwa matematika ini ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bilangan, pastinya angka-angka, lalu titik, garis, ruang, besaran, dan lain sebagainya. Matematika membenarkan sesuatu secara abstraksi mengikuti nalar. Lalu kemudian dilanjutkan, ada di sini beberapa tokoh-tokoh filsafat. Beberapa tokoh filsafat matematika. Yang pertama ada Thales, yang mana orang Yunani.
tahun 624 sampai 646 sebelum Masehi. Di Thales ini merupakan salah satu yang mengkaji bagaimana sih kemudian matematika ini bisa mencari kebenarannya. Yang kedua, Pitagoras. Kita bisa menemukan Pitagoras, nama Pitagoras ini di pelajaran matematika karena memang salah satu tokoh besar yang mengkaji tentang matematika ini sendiri ini adalah Pitagoras. Yakni lebih tepatnya pada tahun 582 sampai 493 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga ada tokoh matematika, filsafat matematika dari Muslim, yakni Ibnu Sina, yang mana beliau juga seseorang yang ahli di bidang kedokteran. Ya, kisaran tahunnya 980 sampai 1037 Masehi. Lalu yang keempat ada Leonardo da Vinci. Kita mungkin pernah mendengar nama ini, yakni dari Italia. Lalu yang terakhir ada René Descartes dari Prancis. Langsung saja kita berpindah ke filsafat agama. Filsafat agama kemudian adalah penyelidikan filosofis terhadap tema-tema konsep utama dalam tradisi keagamaan. Filsafat agama itu mencoba membahas hakikat dari agama, bukan mencoba membahas dari permasalahan yang dihasilkan dari sistem kepercayaan tertentu. Jadi kemudian filsafat agama ini mungkin bisa dianalogikan seperti ketika kita ditanya contohnya saja kita mengambil dari agama Islam, mengapa kita sholat? Maka secara kita menjawab sebagai orang yang beriman karena Allah menyuruh itu dan ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau secara filsafat agama itu tidak, kita harus menjawab menggunakan nalar, menggunakan akal logika yang bisa diterima, bahkan alasan itu sendiri bukan dari orang Islam. Jadi orang Islam mendengar, oh ternyata sholat itu bukan yang itu, memang ada manfaatnya yang terkait dengan akal pikiran manusia itu sendiri. Filsafat agama yakni dikemukakan oleh Fraser, yakni penyembahan terhadap kekuatan yang lebih agung dari manusia yang dianggap mengatur dan menguasai jalan alam semesta. Di sini ahli menyebutkan bahwa agama orang-orang manusia melakukan penyembahan kepada sesuatu yang mereka anggap agung daripada diri mereka sendiri. Itulah agama. Adapun tokoh-tokoh filsafat agama dari agama Islam ada Al-Kindi, Ar-Razi, ada Ibnu Rushdi, ada Ibnu Sina, ada Muhammad Iqbal, dan juga yang terakhir ada Imam Al-Ghazali. Yang mana kita kenal Imam Al-Ghazali ini pernah melakukan agama, maksudnya menjelaskan sesuatu fenomena dalam agama yang menggunakan nalar, bukan menggunakan dalil-dalil atau doktrin-doktrin, tapi menggunakan nalar, yang ini logika yang bisa diterima oleh seluruh manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan di dalam presentasi kali ini. Apabila kemudian banyak sekali kekurangan atau mungkin ada kekhilafan, itu semua terjadi karena begitu kurangnya saya dalam penguasaan materi. Atas segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.